Halo kawan, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Apa kabar kawan-kawan semua? Terutama bagi yang merayakan Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran kemarin. Ini sekarang kita akan melihat kota Mojokerto setelah hampir seminggu pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah pada hari Senin malam 15 April 2024. Kita akan melihat suasana Mojokerto, terutama kota Mojokerto seperti apa. Karena kemarin 10 hari menjelang hari raya, suasananya sangat ramai. Kadang juga ada macet, terutama di daerah pusat-pusat perbelanjaan. Sekarang kita akan lihat keadaannya sekarang berbeda jauh atau masih sama. Ini kita datang ke kota Mojokerto mulai jam setengah 10 malam. Tampaknya memang sekarang sudah sangat sepi. Kemungkinan besar juga para pemudik sudah kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Bagi yang merantau mungkin kembali ke tempat rantauannya, sehingga suasananya cukup jauh berbeda. Dan bisa kita lihat jalanan cukup lengang. Ini adalah di Jalan Jayanegara. Biasanya kalau dulu sering anak-anak muda nongkrong dari berbuka puasa sampai menjelang malam, biasanya banyak di sini, tapi sekarang sudah cukup sepi karena memang juga sudah menjelang malam. Ini kita sudah sampai di depan perempatan lampu merah Jalan Jayanegara. Kalau ke arah kiri kita akan melewati Jalan Raden Wijaya. Sedangkan kalau ke arah kanan kita akan melewati Jalan Jayanegara 1A. Kita akan coba lurus. Kalau lurus ini adalah Jalan Pahlawan. Di sini nanti kita akan temukan makam pahlawan yang cukup besar areanya. Di sini juga kita bisa lihat cukup sepi kawan. Memang inilah mungkin keseharian di jalan ini ketika sudah tidak bulan puasa dan juga ketika para pemudik telah kembali ke tempat rantauannya. Karena kemungkinan besok juga sudah pelayanan umum maupun kantor-kantor sudah mulai aktif. Jadi mungkin para pemudik maupun para perantau yang telah kembali ke tempat masing-masing telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari supaya nanti ketika mulai kerja badannya tidak segera capek. Jadi kemungkinan hari Minggu kemarin arus balik sudah terjadi. Itu sebelah kanan kita bisa lihat ada Hotel Nagamas. Bagi teman-teman yang dari luar kota capek-capek bisa menginap di situ. Ini sebentar lagi kita akan melihat Taman Makam Pahlawan. Ini masih belum sampai. Ya, sangat jauh berbeda kawan. Memang sekarang sudah tampak lengang. Berbeda jauh 180 derajat dengan ketika bulan puasa. Memang aura dari bulan puasa tempat ini cukup ramai. Nah, inilah Taman Makam Pahlawan. Sebelah kirinya kita bisa lihat di depannya juga masih ada yang nongkrong-nongkrong, bercengkrama satu sama lain. Kadang ada juga yang jualan di depan makam pahlawan ini. Areanya cukup lumayan besar, tempat para pahlawan disemayamkan di sini. Oleh karena itulah tempat ini dinamakan dengan makam pahlawan. Dan tempat makam pahlawannya dinamakan Taman Makam Pahlawan Gajah Mada. Memang banyak di kota-kota Mojokerto mengambil nama-nama dari Kerajaan Majapahit, karena dulunya memang Kerajaan Majapahit sempat eksis di daerah ini dan menjadi pengaruh cukup besar bagi Nusantara ini. Ini di depan SPBU ada perempatan, kita akan belok ke kiri. Ini adalah ke Jalan Bayangkara.
Tapi kalau kita belok ke kanan, itu adalah Jalan Benteng Pancasila. Di sana ada Sunrise Mall dan tempat-tempat hiburan lainnya yang biasanya juga cukup ramai. Tetapi kali ini kita akan belok ke kiri. Kita akan terus lurus dan di depan nanti ada tempat perbelanjaan cukup lama dan cukup legend juga di Mojokerto, yaitu Sanrio. Ya, ini kita akan melewati Sanrio, pusat perbelanjaan yang cukup lama berada di Mojokerto. Selain Jalan Mojopahit, ini Sanrio kawan. Kalau dulu sangat-sangat ramai dan sekarang pun masih cukup ramai. Dan di depannya ada pertigaan, kita akan belok ke kiri. Kita akan memasuki wilayah Jalan Panglima Besar Sudirman. Kita akan lurus terus. Ini juga jalanannya makin lengang dan makin sepi. Sebenarnya enak juga kita berkendara dalam keadaan lancar dan tidak terlalu padat seperti ini, karena kita akan berkendara dengan rasa nyaman, berbeda kalau sampai macet. Dan samping kiri ini ada mie gacuan kawan. Tempatnya cukup ramai malam ini. Memang banyak sekali yang datang ke tempat mie gacuan ini. Mungkin juga rasanya istimewa. Kapan-kapan kita akan mencoba seperti apa mie gacuan ini kok sampai bisa banyak sekali pengunjung yang datang kemari. Ya kawan, kita telah sampai ke perempatan. Kalau kita belok ke kiri, ini adalah Jalan J.A. Suprapto. Sedangkan kalau kita belok ke kanan, kita akan melewati Jalan Residen Pamuji. Kita akan memilih lurus, yaitu melewati Jalan Letkol Sumarjo. Ini telah sampai di lampu merah juga. Kita berhenti dulu. Ini ada perempatan, kalau kita belok ke kiri ada Jalan WR Supratman, sedangkan kalau kita ke kanan ada Jalan Taman Siswa. Kita lurus saja terus. Ini ada belokan kiri, Jalan Ahmad Yani. Kita akan melalui jalan ini, kita lurus terus. Nanti kita akan sampai di alun-alun Mojokerto, alun-alun kebanggaan kota Mojokerto. Ini sebelah kanan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Ini tempatnya. Disinilah kantor bupati berdinas, teman-teman. Kita akan lurus terus. Ya kawan, ini sebelah kanannya adalah alun-alun Mojokerto, alun-alun kebanggaan warga Mojokerto. Sini sekali banyak diadakan pusat-pusat kegiatan warga Mojokerto. Ya sekarang kita akan melewati, yaitu belok ke kiri, melewati suatu jalan yang cukup banyak kenangan. Dan disinilah dulu pusat bisnis, pusat perbelanjaan di kota Mojokerto berada, yaitu Jalan Mojopahit. Sayangnya kita datang kemari waktunya sudah cukup malam, yaitu hampir jam 10. Makanya sekarang banyak sekali toko-toko yang tutup. Memang di daerah ini Jalan Mojopahit bukanya ini dari pagi jam 8, nanti jam 12 siang waktu istirahat toko-toko atau pusat perbelanjaan akan banyak yang tutup. Nanti buka lagi jam 4 sore sampai jam 9 malam.
Inilah uniknya Jalan Mojopahit. Walaupun sekarang banyak toko-toko yang buka sampai malam, tetapi tetap di daerah Jalan Mojopahit rata-rata memang tokonya pusat operasionalnya atau jam operasionalnya seperti itu. Dari dulu tidak pernah berubah, walaupun kadang ada 1-2 toko yang selalu buka, tapi memang rata-rata jam tayangnya atau jam kerjanya seperti itu. Nah, ini untuk jam 9 malam ke atas, tempat ini berubah menjadi pusat kuliner. Ini kita lihat banyak orang-orang yang datang kemari ingin mencicipi masakan-masakan Mojokerto. Mereka akan datang kemari karena biasanya dari malam sampai dini hari ini tempat ini disulap sebagai pusat kuliner. Ini ada yang baru memulai. Teman-teman kalau ingin malamnya ingin cari makan, silahkan datang kemari. Mungkin kalau di kota Jogja mungkin mirip Jalan Malioboro. Nah, ini adalah seperti itu. Malam-malam adalah pusat kuliner. Ini sudah mulai buka kuliner-kulinernya. Nanti kalau ada waktu kita juga akan coba melihat seperti apa pusat kuliner di daerah ini. Kita berhenti sejenak untuk melihat sebentar. Di sini juga jajanan kulinernya tidak terlalu mahal, kawan. Harganya masih terjangkau untuk kalangan kita semua. Tidak sampai kita dengar ada manipulasi harga seperti yang sering-sering kita dengar di pusat-pusat rekreasi atau pusat-pusat wisata. Kadang memang ada manipulasi harga yang cukup mahal, tapi kalau di Jalan Mojopahit ini rata-rata memang cukup terjangkau, cukup murah untuk warga Mojokerto. Dan ini ada juga pedagang yang baru datang, baru memulai dasarannya. Mungkin sebentar lagi dia akan membuka jajanan-jajanannya. Memang inilah yang khas dari Jalan Mojopahit. Kalau pagi sebagai pusat perbelanjaan, tapi kalau malam sebagai pusat kuliner, tempat kita mencari makanan khas dari Mojokerto. Dan kita lihat kawan, pedagang makanannya masih sedikit, karena ini memang masa peralihan dari yang toko-toko pusat perbelanjaan seperti biasa ke peralihan pusat-pusat kuliner. Bentar lagi ini juga akan sangat padat. Ini kadang masih ada kendaraan-kendaraan. Tampaknya mereka juga menunggu kuliner buka di daerah sini. Teman-teman yang ingin melihat gimana sih jajanan-jajanan malam hari, silahkan datang di Jalan Mojopahit. Khususnya waktu malam jam 10 malam ke atas sampai dini hari. Ini kita telah sampai di perempatan lampu merah. Kalau kita ke kanan, kita akan melalui Jalan Wahid Hasim. Kalau kita ke kiri, kita akan melewati Jalan Bayangkara tadi. Kalau kita lurus, kita masih di Jalan Pahlawan. Dan di depan sebelah kiri ini ada suatu monumen yang cukup cantik, yaitu monumen Perahu Majapahit. Memang ornamen-ornamen atau peninggalan Majapahit selalu dilestarikan di kota Mojokerto ini untuk selalu mengenang nenek moyang bangsa kita tentang kerajaan dan kejayaan Majapahit. Ini pedagang-pedagangnya juga sudah mulai bermunculan, khususnya untuk makanan, tetapi masih ramai yang Mojopahit yang tadi kita lewati. Ini sebenarnya juga masih Jalan Mojopahit. Ini jalannya satu arah, membentang dari setelah alun-alun lurus terus
nanti kita akan sampai ke perempatan. Di jalan Mojopahit satu arah ini kendaraannya masih cukup ramai, akan tapi ramai lancar terkendali. Ini memang jalan Mojopahit cukup panjang, sampai lurus terus. Ini nanti masih jalan Mojopahit. Nah, ini ada persimpangan jalan. Ini kalau ke kanan masih ke jalan Mojopahit. Kalau kita lurus, ini adalah jalan Pekayon. Kalau kita belok ke kiri, ini adalah jalan Raden Wijaya. Kita akan belok ke kiri, melewati jalan Raden Wijaya. Di tempat ini juga jalannya tidak terlalu ramai dan cukup lancar. Ini sudah jam 10 malam. Tempatnya juga sangat enak kita lalui karena tidak ada kemacetan yang cukup berarti. Ini juga berbeda jauh dengan kemarin kawan, yang juga cukup macet. Akan tetapi sekarang sungguh-sungguh sangat lancar. Ya, inilah kawan pantauan kita untuk melihat bagaimana jalan-jalan Mojokerto setelah beberapa hari dari Hari Raya Lebaran. Ternyata memang perbedaannya sudah sangat-sangat mencolok. Mungkin kebanyakan sudah kembali ke tempat kerjanya masing-masing, di kotanya masing-masing. Mungkin arus baliknya terjadi kemarin pas hari Minggu. Demikian kawan pantauan kami tentang jalan-jalan di kota Mojokerto setelah beberapa hari Lebaran. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.